X-Max 2017 saya ini bisa dikatakan bodi atau catnya tuh udah bukan hanya kusam ya, tapi udah baret-baret, ada bodi yang pecah. Tapi saya pengen motor ini segar kembali. Ternyata dalam waktu 1,5 jam, ini motor berubah menjadi bagus lagi. Ya warna saya rubah sedikit sih ya, karena memang ya ini judulnya Nardo Grey. Agak aneh warna Nardo Grey ini, tapi ntar kita bicarakan lah. Tapi intinya tetap warna abu dengan skema yang lama. Yang dulu banget ya, mirip kayak yang dulu. Dan sempat ada yang bilang, temennya si Nizar tuh mengatakan bahwa motor saya itu warnanya kayak paralon. Tapi nggak salah juga dipikir-pikir, warnanya kayak paralon. Paralon itu kan abu-abu, rada kebiru-biruan, kehijau-hijauan. Jadi kita sebut si X-Max ini si paralon kali ya, Mas Pion AW. Tapi ini bagaimana? 1,5 jam loh, kita langsung beres sesuai dengan warna yang kita pengen. Nah ini kuncinya ada di tempat dimana saya ngerjain ini motor. Jadi ngecat 1,5 jam tuh sebenarnya ada resepnya, dan resepnya ternyata kalau menurut saya sih luar biasa ya. Luar biasanya karena kuncinya di sini resepnya. Ini Om Abi nih. Jadi ini adalah kerjaan dari Om Abi. Bisa dikatakan saya cukup impresnya karena yang namanya melakukan pengecatan itu bukan pekerjaan mudah sebenarnya ngecat itu. Cuman untuk menghasilkan cat yang bagus itu bukan pekerjaan mudah. Betul, Om? Betul. Nah, jadi kuncinya itu di sini ternyata kalau kita pesen ke Om Abi, kenapa jadi bisa 1,5 jam? Karena kita pesen warnanya untuk di X-Max nih ya. Kita pesen warna yang kita inginkan, nanti bodinya udah ada di sini. Jadi sebenarnya waktu pengerjaannya total berapa hari, Tom? 3-4 hari, Om. 3-4 hari. Jadi bodi kita jadi bisa kita pesan, motor kita bawa ke sini, nanti dipasangin karena udah selesai dicat. Makanya 1,5 jam aja udah selesai karena datang udah beres dicat ya. Yes. Kita tinggal tuker part. Yes. Nah, ini tuker part ini kita ngobrolin hal-hal yang sifatnya mungkin pembiayaan ya, Om ya. Yeah. Ini biaya untuk ngecat. Let's say kalau kalau X-Max tuh ada berapa panel sih? Totalnya ada sekitar 17, Om. 17 panel. 17 panel. Nah, kalau 17 panel ini semua dicat kena biaya berapa tuh? Itu range harganya 2 sampai 2,5. Apa yang membedakan? Itu yang bedain titik-titik bodinya. Oh, bukan warna. Bukan warna. Oh. Bukan warna juga ya, pengaruh juga. Cuman kebanyakan kan pakainya warna-warna metalik. Itu pakai dasar metalik. Kalau misalnya metalik 2 juta sampai 2,5. Kalau warna-warna candy yang kayak udah full satu body nih, kadang kan ada konsumen yang pengen cover setnya di candy juga. Oh, oke. Jadi full dia 17 part satu motor itu pengen candy yaitu 3,5. Kalau misalnya body kasar pengen dicat juga gimana tuh? Kan ada tuh yang pengen dicat, misalnya yang buat kontes-kontes yang kayak gitu. Body panel itu yang body kasar satu full biasanya 1,2, Om. Jadi kayak deck depan tuh kan kita deck depan ada yang pengen laci. Belakangnya laci, itu tuh kan nyatu tuh, Om. Jadi ketika kita bongkar yang laci, yang depannya juga pengen kan. Cuman sedikit tapi dia itu tetap nyambung sampai bawah kan kalau X-Max. Nah, kalau itu itu sama itu biayanya. Ya, full itu full sama depan belakang. Oh. Pokoknya full body kasar itu. Berarti saya ketipu. Karena sebenarnya itu menurut saya ini kalau kita ngelihat harga umum ngecat di pasaran yang saya tahu yang hasilnya bisa saya katakan setara dengan hasil yang Mabi di sini, itu range-nya harganya udah 2 kali lipat tuh kalau saya lihat ya. Orang-orang ngecat ada yang 4 juta, 4,5 juta gitu ya untuk X-Max. Hasil motornya ini atau catnya ya bisa dikategorikan bagus, kata saya bagus ya. Tapi teman-teman ntar menilai sendirilah dari hasil glossnya, terus kulit jeruknya pun nggak ada, mengkilatnya bagus, doff-nya halus. Tapi bagi saya ini saya suka penasaran karena saya juga suka ngecat. Kalau teman-teman ngikutin saya kan project-project saya tuh ada sebagian yang saya cat sendiri. Langkah-langkah pengecatan itu sangat penting. Tapi langkahnya seperti apa? Jadi saya penasaran dan akhirnya saya korek nih dari Om Abi. Jadi biar teman-teman juga tahu apa yang diharapkan dan bagaimana pekerjaannya dia. Keunikan dari hal pengecatannya, saya bilang luar biasa karena level of detailnya kalau saya katakan cukup keren. Karena ngecat itu bukan hanya yang saya bilang, saya juga bisa ngecat, tapi sebagus ini belum tentu. Dan ngecat itu kan butuh kesabaran ya, Om ya. Yo. Nah, ini ngomong off topic dulu lah ya. Mengatasi kesabaran nunggu cat itu gimana sih? Kita harus sambil ada kerjaan yang lain, Om. Biasanya apa tuh? Biasanya kan di sini ada 6 set body nih.
ketika kita lagi ngerjain yang satu body ini, kita sambil ngerjain yang body-body lain untuk restock body selanjutnya buat orderan. Oke. Semisal ada 2-3 body yang belum diamplasin, kita lagi ngecat. Sambil nunggu ini cat kering, kita bisa ngerjain amplasin dulu yang body 3 ini. 2-3 jam kita kasih spare waktu, baru kita lanjut lagi ke body yang cat, pengecatan ini kita spray ulang gitu. Jadi sebenarnya bukan sabar ya, tapi karena ada kerjaan yang lain. Sebenarnya tuh kita ngecat bukan hanya 1 X-Max, 2 X-Max dengan skema yang sama. Karena Razky juga emang motornya udah bisa dikatakan bodinya udah capek lah ya. Udah timpa-timpa berkali-kali. Dia ambil skema warna yang sama, ada warna-warna yang disebut dengan color effect. Jadi ada biru-birunya begitu. Jadi sekaligus 2 motor. Dan memang akhirnya pengerjaannya tidak 1,5 jam karena memang ngerjainnya 2 motor. Tapi kita ngerjainnya juga karena memang saya suka ngoprek, akhirnya dibantu. Jadi kalau dihitung, kalau nggak salah ngerjain motor saya itu sejaman, motornya Razky itu sejam lebih sedikit. Tapi kalau teman-teman ini sekiranya pengen nyobain, nggak usah nyobain hasilnya kalau kata saya udah bagus gitu ya. Atau mau menggunakan jasa Om Abi ini, mesti kemana ya? Ke Instagram, Om. Nah, Instagramnya apa nih? Danli Hydrographic. Oh, Danli Hydrographic. Tapi kalau dari judulnya memang tadi bilang tukang WTP ya, memang hidrografik kan mainnya di WTP ya. Air. Air. Betul. Tapi keren dan kalau misalnya dilihat bongkar pasangnya, jadi ada orang-orang yang tipikal bongkar pasang body itu ada main tarik-tarik seadanya, tidak ngambil care karena mungkin sebagian dari teman-teman nggak begitu peduli saat bongkar pasang. Ada juga yang karena saya dulu ngebengkel, ada yang sampai kalau misalnya kita naruh body parts kita nggak bener, itu orang lari. Kunci dari body rapi itu adalah pemasangan. Seberapa bagus pemasangan, atau sebenarnya gini, jago nggak sih Om Abi masang body? Karena ya saya sering lah bongkar pasang X-Max ini, ngelihat orang bongkar pasang rapi, nggak jorok atau enggaknya. Nah sekarang ini kita lagi mau ngerjain motornya Razky nih. Jadi transformasinya luar biasa karena dia ketularan saya dari warna hitam jadi warna abu kayak saya. Cuman bedanya abunya itu nanti jadi agak-agak centil-centil gimana gitu, kita lihat ya. Kalau kita lihat, meskipun saya bantuin di sana gitu ngerjain 2 motor sekaligus, kalau bisa dilihat dia hafal banget baut-bautnya harus di mana, terus posisi pemasangan kayak gimana, urutan pemasangan yang baik seperti apa, sampai ke kabel-kabel dia cukup bagus. Saya bisa bilang gitu karena kita ngerjain 2 motor yang dibongkar atau yang dipasang ya. Bongkar pasang itu 2 motor saya ini sama yang motornya Razky. Ini kayaknya nggak nyampe sejam malah kita ngerjainnya. Dikeroyok kali ya Om? Iya. Dikeroyok. 2 jam jadi 2. 2 jam jadi 2. Tapi licik, soalnya biasanya sendiri ya. Iya. Asli sendiri? Sendiri Om. Nggak dibantuin? Nggak. Kalau di dalam sendiri nggak? Nih, warna silvernya agak lembayung centil gitu, agak kebiru-biruan. Jadi dasarnya sama, cuma beda di bagian bawah sini ada hitamnya. Ini silver, tapi ya silver lagi abu ya. Cuman ada tone biru. Dan nah, bagus yang ini atau bagusnya saya? Dan kalau dilihat kita masang sambil ngobrol, sambil akhirnya ngobrol-ngobrol pengen apa ya? Sharing kita. Nyari ilmu dia sih sebenarnya. Bisa dikatakan bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir, kadang-kadang kan kalau kita pergi ke bengkel itu ada orang-orang yang jorok sama body, nggak tahu naruhnya gimana, takut lecet lah, takut gimana lah. Tapi intinya bisa dinilai sama teman-teman hasil kerjanya seperti apa Om Abi di sini. Terus yang paling uniknya bukan hanya di Bandung ini, karena Om Abi kan stay-nya di Bandung nih ya. Jadi teman-teman dari luar pulau kayak gitu itu misalnya, atau misalnya di Jakarta, di Tasik, di mana. Nah ini suka dianterin langsung sama Om Abi, bahkan dipasangin langsung di lokasi ya. Kena biaya tambahan berapa tuh? Itu range-nya paling dari 100 sampai 200 ribu lah, nggak terlalu gede. Buat mana? Jakarta ini? Dari Jakarta, Jabodetabek semuanya Om. Karena tekor dong. Sekarang bensin tol aja udah berapa nih? Pakai mobil kan ini? Pakai mobil. Tekor dong. Tol aja pulang pergi udah minimal 150.000 dong. Iya. Pokoknya kalau Jabodetabek itu bolak-balik aku spend uang mungkin lebih ke 500 sampai 800 ribu. Aku pengiriman itu 2-3 body Om. Oh. Jadi aku nge-range harganya dinaikin di situ. Oh, jadi berarti kalau yang di luar kotaan misalnya di let's say Jakarta lah ya. Di Jakarta baru ada 1 orang yang pesan, ini kalau ada berarti nunggu 1 lagi orang. Dulu ya. Nunggu dulu kuotanya sampai ada pesanan 1 lagi baru. Tapi rata-rata berapa lama tuh?
Seminggu juga dapat sih Om. Wih, Karena berarti rame ya. bener. Begitulah Om. Rame banget sih enggak, cuman insya Allah ada terus. Jadi jangan menilai buku dengan covernya. Ya. Kalau misalnya dilihat di sini tempatnya berantakan, nggak banget lah. Beda dengan kita datang ke tempat cat yang luar biasa necis bagus, padahal hasilnya biasa-biasa aja. Karena yang bisa disebut dengan hidden gems, kadang-kadang tempat-tempatnya seperti ini karena mereka lebih prioritas terhadap hasilnya. Memang berikutnya adalah customer satisfaction ya, dimana kita yang beli barangnya itu kita puas. Meskipun tempatnya bisa dibilang apa ya, kok gini sih tempat cat gitu ya, karena dia bisa dibilang awal ngecat, tapi dia udah lama sih ya. Udah berapa lama sih dia ngecat? Ya, total berarti saya 2002 8 tahunan ya Om. 8 tahun? Ya. Kalau 8 tahun hasil catnya jelek berarti Boleh dikomplain. Biayanya bisa ditanggung sama aku. Gitu. Bisa dibicarakan lah kalau soal komplain Om. 8 tahun nih. Berarti 8 tahun itu memang dari dulu ngecat. Dulu 8 tahun yang lalu belum ada X-Max dong. 2017. Udah 8 tahun ya? Iya. Oh, jadi awalnya memang dia X-Max? Memang punya X-Max yang warna putih Om. Oh, jadi awalnya ternyata emang pengguna X-Max dan punya X-Max dan akhirnya sempat jatuh ngecat, dicat lagi atau gimana? Awalnya dulu aku ngejualin supplier WTP. Oh, oke. Jualan WTP, dan kalau sistem WTP itu kan sebelum dia dicelup dia harus bisa cat dulu nih. Harus dicat dasar dulu. Nah, banyak konsumen yang bilang, "Om, ini caranya gimana ya pengaplikasiannya?" Sedangkan aku sendiri ya bisa dibilang ngecat tuh bisa nggak bisa ya. Ya akhirnya aku dalemin terus cat dasar gimana, apa segala macam. Akhirnya mulailah nge-WTP dulu. Dari mulai WTP baru udah bisa nge-spray nih, udah bisa ngecat, baru nyobain ke barang sendiri. Kita review atau kita ulas, kita lihatlah intinya hasilnya seperti apa pengecatan Om Abi ini. Karena kalau ngobrol-ngobrol dia cukup detail, jadi kita lihat nih dari bagian depan. Kita lihat dari shading warna, karena shading warna itu penting. Jadi kalau ngobrol sama Om Abi itu dia detail sampai ke shadownya kayak gimana gitu kan, terus warnanya sesuai atau enggak gitu. Ini kalau kita bisa lihat shadow bagian sini, shadow itu bagian gelap ya, dan highlight itu bagian yang terang. Ini memang sesuai dengan gambar yang diperlihatkan, karena saya ngasih lihat warna mobil Nardo Grey BMW. Warna terangnya dapat, pas ke bagian shadownya dapat banget. Sampai kalau bisa dibilang, saya bisa lihat monyet. Bukan, itu saya. Di depan sini finishingnya bagus. Waktu ngumpul juga kan saya sempat ngobrol-ngobrol sama Om Abi gitu ya. Barang yang dipakainya apa, karena sedikit saya punya pengalaman dulu ngecat dan di bidang salon dulu di mobil atau detailing ya kalau zaman sekarang disebutnya. Ini hasilnya oke. Terus yang menariknya adalah kadangkala yang warna doff ini kadangkala permukaannya itu kasar, tapi kalau kita lihat ini permukaannya cukup rata. Dan yang menurut saya cukup impresif dari cat ini, dari hasil pekerjaannya Om Abi adalah kalau ngecat itu kadang-kadang suka ada aja bintik hitam. Bisa dikatakan tidak ada bintik kotoran sama sekali. Itu bagus karena yang dia lakukan adalah pengecatan bukan di dalam oven. Kadang-kala kan kata orang harus ngecat di oven biar hasilnya sempurna ya. Tapi ini biar bisa seperti ini karena teman-teman lihat lah ya di footage-nya bahwa bisa dikatakan hampir flawless. Kok bisa ya ngecat nggak di oven tapi hasilnya begini? Tapi pertanyaan berikutnya pasti, wah nggak pakai oven, ya kan? Ada orang-orang yang ribet seperti itu. Dan kalau misalnya ini bukan mendiskreditkan tukang cat di luar sana, cuman maksudnya kalau teman-teman yang hobi pasti suka lihat lah, apalagi seneng sama body ngecat segala rupa, paham mungkin. Sampai kalau bisa dibilang bengkel asuransi yang SOP dari asuransinya adalah cat oven malah jadi cat open air maksudnya gitu kan. Terbuka. Ini bedanya oven sama non oven itu, kalau setahu saya, satu, kalau oven itu suhunya itu terjaga dan untuk curingnya lebih cepat, selain untuk menjaga kualitas udara di daerah ngecat. Nah, tapi ini karena ini open air hasilnya bisa bagus. Nah, ini gimana ceritanya nih? Satu Om, kalau kunciannya semua bahan cat sama vernish itu kita kan ada perbandingannya Om. Nah, itu kegunaannya si timbangan itu. Jadi ketika kita spray itu harus ada tingkat si thinnernya berapa persen. Jadi saat pengeringan itu kita
Jadi misalkan debu nih mau menempel nih, Iya. karena kita udah pas spraynya, terus takarannya apa segala macam, si debu ini cuma nempel di atasnya doang. Karena permukaan catnya udah kering, Oh, berarti flashing time-nya lebih cepat ya? lebih cepat. Oh. Kita bisa atur dari ya timbangan ini. Oh, Gitu. tapi suhu waktu kita ngecat misal lagi panas, lagi dingin itu ngaruh juga dong. Kalau piu enggak, Om. Oh enggak. Enggak. Kalau piu, kalau misalkan memang penghangat itu memang harus, sebetulnya harus, Om. Karena aku di sini kan masih ya ala kadarnya, Om. Ala kadarnya udah kayak gini, apalagi kalau dikasih tools yang luar biasa. Waduh, ampun kayaknya harganya deh. Lumayan, Om. Enggak lah, aku itu harga mah akan terlalu ngelambung tinggi. Enggak, harga bagus itu kok, bener, jujur. Kepuasan sendiri sih, Om. Oke. Tapi ada ini, Om, sedikit sharing, Om ya. Iya. Cat piu itu kebetulan karakternya dia cepat kering. Mm-mm. Cepat kering, terus warnanya doff. Karena ada sebagian orang yang bilang pengen piu sama base coat, sebenarnya kalau menurut aku itu sama aja. Base coat sama piu itu sama-sama hasil akhirnya dia ngedoff. Tapi saat di vernish dia langsung warnanya keluar. Betul. Dia seger, warnanya beda sama cat-cat yang mungkin berbahan NC dan lain-lain. Gitu. Ya kalau NC kan relatif, kalau misalnya kita udah naik warna itu kan relatif mengkilat ya. Mengkilat. Nah, kalau betul. piu kan memang apa ya, Ngedoff. doff banget gitu Doff kan ya. banget. Tapi dia cepat nutup. Karena doff-nya ini dia cepat nutup ke warna lain, makanya aku lebih saranin kalau piu dia pakai cat dasar dulu. Semisal kayak warna, dia pengen warna yang terang nih ya, kuning, kita harus cat dasar dulu yang warna, cat kuning ini kan cerah, Iya. dia harus ngeluarin warna yang cerah. Kasih warna putih, dia cerah tapi dia netral. Jadi ketika ada warna kuning dia langsung berubah warnanya. Gitu. Jadi cepat nutup lah intinya. Kalau misalnya ngomong lagi ke teknis masalah pembiayaan ya, Ya. kan ada aja orang-orang seperti motor saya gitu kan, ada yang bekas jatuh, ada yang baret, itu hitungannya gimana Om? Kayak oke. Misalkan satu panel itu kalau harga barunya nih 200.000, semisal bodi kiri. Paling aku ntar kita obrolin, entah kita mau cari part second atau kita beli part baru. Tapi kita lihat dulu nih Om, kerusakannya gimana. Kalau hancur belah gitu, kita mending beli part baru, kita bagi dua. Oke. Itu komplimen dari aku lah. Oke. Komplimen. Ntar dari part bagi dua misalkan gini Om. Ini harganya yang baru 200.000. Kita bagi dua 100.000 kan. 100.000 misalkan kita bagi dua. Nah, aku pasti sambil hunting cari yang second. Harganya di harga 100.000 dan 150.000. Nah, kalau aku misalkan nemu yang second 150.000, ya udah, berarti itu aku spend uang 50.000 buat apa, beli part itu nggak apa-apa, cincai. Yang penting aku konsumen itu nggak lari kemana-mana lah, intinya kayak gitu. Ya, soalnya takutnya jadi pertanyaan buat teman-teman juga, di mana Ada yang patah, ada apa sama yang kayak saya, kayak misalnya dudukannya ada yang patah. Ini perhitungannya seperti apa? Karena orang ngecat itu ada dua tipe ya. Satu tipe karena pengen motornya tambah ganteng, atau kedua memang pernah jatuh dan patah dengan motornya pengen ganteng kembali gitu kan. Titik kegagalan biasanya ngecat itu adalah di ujung-ujung ya, di ujung-ujung bodi kadang-kadang kelewat, dan di bagian behel atau pegangan ini. Kalau bisa teman-teman lihat di sini bagus, nggak ada tipis-tipisnya. Terus biasanya nggak lama di sini apa ya, dadas ya, habis ya. Ini memang cat umurnya baru dikatakan sampai hari ini adalah 6 hari. Karena saya asalnya mau dipercepat bikin videonya, tapi saya pengen lihat hasilnya gimana. Kadang-kadang cat yang nggak bagus itu bukan hanya hasilnya tidak sempurna di ujung-ujungnya nggak rapi, tapi berubah warnanya. Berubah warna itu karena apakah versinya jelek atau catnya jelek yang dipakai. Tapi kalau saya lihat di sana ngobrol ngelihat bahan-bahan yang dia pakai, bahan-bahannya bagus dengan harga segitu, masuk akal. Nah ini kan kita ngomongin dasar cat ya. Sewaktu saya belajar itu kan dasarnya epoksi. Epoksi kan merupakan, kalau yang belum tahu, adalah perekat antara bidang yang mau dicat sama bahannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya aluminium, kita punya plastik, dan misalnya mau punya plastik ABS dan lain sebagainya, PP, itu lemnya epoksi itu beda-beda. Ya. Ada yang bening dan ada juga yang kalau yang umum, kalau untuk dicat itu ada yang warna terang dan gelap. Ya, betul. Nah di sini gimana? Kalau aku lebih prefer ke warna yang abu, dia netral. Berarti 50% grey. Ya, betul. Dia grey. Jadi dia cerah enggak, gelap enggak. Karena apa? Kalau kita mau naikin warna hitam atau warna putih, dia udah nggak perlu 2-3 kali timpa. 1 kali timpa pun dia udah nutup. Nah, baru kita naik cat ke warna inti.
Soalnya kan ada yang misalnya kita mau cat warna putih nih, kita lebih cenderung ngambil epoksi yang lebih terang nih dibanding terang. yang gelap. Betul. Sedangkan kalau misalnya yang gelap atau hitam, kita ngambil yang abu-abu yang bener-bener gelap gitu. Pekat. Enggak, kalau di sini memang enggak ya. Memang pakai yang grey aja. Kenapa? Pakai normal. Ya Karena, tadi itu. yang aku bilang tadi dia netral, mau di warna yang cerah, mau yang di warna gelap, dia bisa ngikutin cepat untuk bawaan pabrik. Dia itu cat satu komponen. Oh. Jadi satu cat, satu vernish, jadi sekali vernish itu pasti ada penurunan. Entah dia warnanya bakal lebih turun atau si metaliknya bakal pecah. Karena yang satu komponen ibaratin gini om, kalau yang jelek, yang bawahnya jelek, di atasnya bagus nggak bisa. Kalau yang di atas, yang di bawahnya bagus, Di atasnya jelek. di atasnya jelek itu masih bisa, masih bisa tolerir karena bawahnya kuat nih, Iya. bagus. Gitu. Ini emang off topic sekalian, saya ini nyuri-nyuri ilmu nih ya. Kita sharing. Ngecat itu kayak masak sebenarnya kalau kata saya. Jadi mau kita masak sesuatu, apinya kegedean gosong, kekecilannya kurang mateng, kalau ngepas rasanya enak. Sama kayak misalnya tekanan angin dari kompresor, ini jadi agak teknis ya, tapi nggak apa-apa kali ya. Tekanan kompresor, terus kandungan air di kompresor kita ngatasinnya seperti apa, kita pakai spray gun yang seperti apa. Nah kalau yang mesti ditanya itu kadang-kadang hasil cat itu gimana operatornya, sama berikutnya adalah alat yang dipakai. Nah ini untuk alat yang dipakai dalam arti spray gun, Ya. pilihannya yang kayak gimana sih? Kalau aku sebenarnya pakai spray gun yang jelek-jelek, bukan jelek sih, bisa dibilang kalau sekarang itu kan banyak nih orang-orang kita di si spray gunnya dimodif. Jadi dia tingkat kehalusannya sama si nyebarnya, Iya, pola bisa nozzle-nya. diatur. Terus gimana nozzle-nya? Nah nozzle-nya ini kadang kita ada yang di modif gitu. Di modif tuh di apa, diborong ulang lagi, Dibawa dipas-pasin. ulang lagi, Oh. ini lagi dibikin lagi yang kecil-kecil. Berarti pakai meji yang KW-KW. Kalau saya dulu belajar pakai yang gitu soalnya. Iya. Sampai sekarang Bisa, masih? bisa. Sekarang pakai itu enggak? Pakai sekarang Aurita sama F3. Oh. Aurita biasa. Ya itu cuman yang biasa lah. Kenapa nggak memilih untuk investasi ke misalnya ke spray gun yang udah jelas tinggal pakai lah? Aku lebih prefer ke mendalami dulu tangan aku, hasil dulu. Aku pengen tahu tekniknya benar-benar mendasar dulu. Baru kalau soal alat mungkin itu bisa mengikuti kalau kita udah punya dasarnya dulu. Kalau kita udah bisa tahu dasarnya, udah tahu betul, baru peralatan itu baru kita nggak terlalu malu juga kitanya om. Gini contohnya, aku misalkan ilmunya masih baru apa ya, masih ada banyak pertanyaan lah ya. Aku belum tahu gimana caranya ngesol apa segala macam. Mau pakai pakai spray gun yang bagus pun itu tetap kalau tangannya dia nggak mumpuni, tetap hasilnya jelek gitu. Oh berarti kayak mirip kayak tagline saya, lebih baik bawa motor pelan kenceng dibanding bawa motor kenceng pelan. Cocok gitu. Tapi kita lihat motornya Raski, meskipun waktu itu kita malam selesainya kita melihat hasil catnya, ini cukup menarik dengan warna biru-birunya ini. Bahkan pas di jalan meskipun nggak ada footage-nya, itu saya ngeliat ke belakang nih motornya bukan abu, warnanya kelihatan di spion itu warnanya biru. Cukup menarik. Ada orang-orang yang bilang itu sedikit membosankan, bukan membosankan sih, tapi mungkin cepat bosan. Tapi itu balik lagi ke selera. Karena kalau di awal kita bisa lihat cukup impresif. Ya namanya warna itu selera lah ya. Kalau kata saya sebenarnya bagus, tapi sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman, warna gitu cepat bosan. Belum tentu juga sih. Tapi hasilnya bagus, sama persis kualitasnya sama yang ini, nggak berbeda. Tapi ada tambahan di mana dasinya diwarnain. Kalau saya lebih senang warnanya clean seperti ini. Balik lagi ke pembiayaan dan selera teman-teman. Yang bikin paling penasaran ngecat tuh apa sih? Penasaran? Kalau aku lebih kepuasan om. Aku lebih kepuasan dalam artian kepuasan gini, kita bikin sesuatu yang buat orang lain senang. Ketika orang senang melihat hasil karya kita, aku udah, itu kepuasan aku. Inti dari kepuasan aku. Ketika orang udah senang, terus lihat barangnya kesayangan dia, apalagi motor ya. Kita sama penyuka motor, pecinta motor. Kadang motor ditongkrongin di garasi, kita liatin aja udah senang. Iya benar. Aku bikin produk terus bikin orang senang, aku itu udah puas. Jadi Anda puas kami lemas gitu ya.
Gimana itu ya? Itu bukan sih? Bukan, Om. Itu sambil rebahan untuk Jadi customer satisfaction itu bisa ditimbulkan dari karena kita datang ke tempatnya. Dan kalau datang ke tempatnya megah, mungkin penilaiannya adalah wah ini pasti barang bagus di sini. Tapi belum tentu juga. Tapi bukan berarti kita meng-underestimate tempat-tempat yang seperti itu. Tapi dengan tempat yang seperti itu pasti overhead mereka tinggi. Nah, di sini dengan Om Abi, saya ketemu Om Abi dan saya lihat ini perlu di-share sama teman-teman karena yang nonton nih kalau nggak suka ngoprek, hobi sama motornya nih. Jadi menjadi salah satu alternatif. Dan yang saya dengar kerennya, mana ada cat dapat garansi sih. Jadi Om Abi ini ngasih garansi, tapi gimana garansinya nih Om? Garansinya kalau si cat ini tiba-tiba, semisal nih Om ya, tiba-tiba ada melendung dalamnya atau ada retak. Terus kalau misalkan si ujung-ujungnya nih aku memang kesalahan dari aku kurang spray lah atau apa, itu pasti aku ganti part. Tapi ya mohon bersabar ke konsumen-konsumen, mungkin ada beberapa dulu yang ada kekurangan. Pasti ada kekurangan, tapi aku pasti kerjain karena satu mungkin aku minta toleransi dari konsumennya, toh partnya pun motornya juga masih bisa dipakai. Satu itu. Keduanya, toh aku nggak minta charge uang lagi. Ketika aku perbaikan, aku benar-benar free, aku nggak minta uang. Gitu. Nah ini garansinya berapa? Sebulan, 2 bulan, 5 tahun, 10 tahun? Oh, setahun? Setahun. Setahun? Cat? Karena aku benar-benar di sini aku pakai cat full PU Om, dari mulai epoxy. Aku biasanya pakai plastik primer, makanya aku berani. Oke, PP ya. PP primer, terus SOP-nya bener aku jaga. Karena ya balik lagi itu, aku keluar kerja itu karena aku pengen ngejalanin SOP yang betul-betul SOP. Nah, sekarang kita ngomongin yang tadi. Seorang chef jadi ujung-ujungnya menjadi tukang cat. Karena ternyata kalau kita lihat di pojokan di situ ada timbangan. Main CVT enggak, kalau main CVT kan ngurangin gramasi dari roller kan memang kadang-kadang kita butuh gram-graman seperti itu. Tapi ternyata SOP di sini itu coba ceritain deh Om. Gimana nih? SOP misalnya intinya mixing cat ya artinya ya. Nah, itu mesti gimana? Satu mixing cat. Semisal ada satu motor nih kita pesen satu body ini motor. Kita mixing misalkan yang putih 120 gram. Hitam misalkan 50 gram, terus biru 25 dan lain-lain sesuai warna yang kita pengen bikin ya. Yang kita kenapa harus ditimbang Om? Ketika dia balik lagi ke sini, kita udah nggak perlu ribet-ribet lagi nyampur lihat lagi. Ntar kalau kita mixingnya terlalu banyak kan bakal bahan juga banyak kebuang kan. Kalau kita udah punya hitungan, kita tinggal bagi aja. Kita perlu berapa persen nih, cuman 20% atau 10% ya kita tinggal bagiin, misalkan yang harusnya 100 kita bisa jadi 10, perbandingannya kita tinggal kurang-kurangin gitu. Jadi warna pun udah pasti bakal mendekati ya? Bukan sama. Persis sama pasti. Kalau persis sama, sorry, persis sama sih enggak, paling 80% lah. Ya. Karena ketika kita udah pasang di bodi motor, karena kena UV matahari, ya. UV, dia ada sedikit penurunan. Tapi kalau furnace-nya bagus, insya Allah nggak akan. Nah, sekarang itu kan untuk mixing cat, untuk mengejar warna yang kita kejar. Kalau misalnya kita pakai 2 komponen, pasti kan ada hardener juga. Itu tetap ditimbang. Ditimbang juga. Semua. Sampai solvent ditimbang. Semua. Pokoknya mah sampai kita cat epoxy pun, aku biasanya kan orang pakai cuman gelas takar Om ya. Iya. Kalau di sini pakai gramasi semua. Oh. Nah, oke. Ya, satu lagi antar lapis cat dari prep ya, preparation pengecatan, karena kunci dari pengecatan itu bukan ngecatnya aja, tapi persiapannya. Dari ngamplasnya, ngebuang cat sebelumnya, terus udah gitu antar lapis itu harus benar-benar clean gitu kan ya. Ceritainnya kira-kira gimana sih kalau misalnya kita datang body nih ya? Om Abi itu SOP-nya gimana sih? Satu, kita harus pengenalan dari grid dulu, setiap grid amplas. Dari grid 500, 800, 1000 sampai 1500 kita harus tahu kegunaannya apa. Kalau 500 itu buat yang buat yang hasil bekas repaint Om ya. Satu, kalau misalkan bekas repaint kita mau amplas pakai 500 ya kita harus pakai tangan. Kalau kita mau misalkan udah si repaintnya ini udah 2 kali, kita pakai paint remover yang cair. Yaitu biasanya aku pakai bensin sama thinner.
campur pakai apa yang buat disebutnya apa ya itu, pokoknya thinner sama si bensin aja aku rendemin, ntar kita tinggal klotokin amplas 500. Itu buat yang bekas repaint ya. Bekas repaint ya. Kalau yang buat yang masih ori kita pakai yang 800 aja. Oh, langsung hanya untuk ngasarin permukaan aja. Iya, dia bikin pori-pori si permukaan bodi itu ada pori-pori biar ngikat PP primer sama epoksinya. Oh, berarti PP primer dulu, baru ke epoksi. Ya. Oke, terus antar ini kan ada yang suka membersihkan lapisannya pakai aseton atau pakai tack paper gitu kan ya? Betul. Ini di sini gimana Om? Aku biasanya pakai amplas 1000 Om. Jadi pas udah 1000, soalnya di sini kan kerjanya langsung. Jadi setelah satu body full nih kita amplas 1000, udah lemes, udah permukaannya udah nggak ada dempulin gitu ya. Kita langsung keringin, simpen, diemin sampai 30 menit lah, langsung hajar. Oh. Kalau aku biasanya pakai aseton itu setelah pengamplasan dicat. Oh, oke. Untuk ngejadiin warna terakhir. Iya, warna inti di bawah vernis. Iya. Itu pakai aseton biar ada debu-debu hitamnya hilang, segala macam gitu. Nah, jadi kalau tadi balik lagi dengar harganya 2 juta, kalau ngeliat SOP seperti ini murah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat dari hasilnya ini dan tertarik untuk nyobain atau menggunakan jasa Om Abi, jelas di kolom deskripsi itu nanti untuk Instagramnya ya, karena ngubungi dia itu pasti awalnya melalui DM Instagram, bisa nanya-nanya. Kalau harga sudah tahu, terus misalnya mau di Jakarta atau di mana bisa dikirim dan langsung dipasangin sama Om Abi. Sementara waktu ini yang hasil motor saya begini. Bagus sih, tapi menurut teman-teman bagaimana? Kasih tahu di kolom komentar. Terus menurut teman-teman kerjaan Om Abi, terus pengetahuannya kalau kata saya sih cukup bagus ya, karena orangnya cukup ngulik kata saya. Mudah-mudahan video ini bukan hanya membantu teman-teman untuk mencari tempat ngecat, tapi mendapatkan sesuatu, ilmu baru atau pengalaman baru, di mana kita sama-sama belajar di sini. Saya juga banyak belajar dari Om Abi, apalagi khususnya cara ngelotokin cat ya di body, cukup menarik dari dia, dan orangnya dia senang sharing. Jadi hubungilah dia, siapa tahu emang motornya mau dikerjain, khususnya X-Max pasti cepet. Kalau motor-motor yang lain bodinya tetap kita harus kasihin dulu karena dia nggak punya stoknya. Oke, sampai sini dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye bye.